I don't have anything off or on the pitch against them. I love them as a teammate. Everybody knows that without passion, if we can achieve that, it will be a milestone for the Indonesian football. Sebagaimana kita tahu, PSSI benar-benar sedang berusaha mengebut total proses naturalisasi dari 3 pemain baru. Setelah kemarin disetujui oleh Komisi 10 dan 12 DPR RI pada 5 Maret, kini dalam rapat paripurna DPR RI, naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James juga diketahui telah dikabulkan, sehingga tinggal menunggu keputusan Presiden dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelum diambil sumpah kewarganegaraan. Dalam rapat paripurna yang digelar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, awalnya Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir selaku pimpinan rapat menanyakan kepada seluruh anggota DPR RI yang hadir terkait pemberian kewarganegaraan terhadap 3 pemain tersebut. Kemudian usai disetujui, Adis menyampaikan semua akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Menurut kabar, nantinya sumpah WNI dari ketiganya akan dilaksanakan di Roma, Italia, untuk kemudian menjalani perpindahan federasi dari asosiasi lamanya ke PSSI di FIFA sebelum memperkuat timnas Indonesia. Untuk Emil Audero akan melalui peralihan status dari Asosiasi Sepak Bola Italia atau FIGC, dan Dean James serta Joey Pelupesi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. PSSI sendiri menargetkan naturalisasi dan perpindahan federasi Emil, Dean, dan Joey rampung pada 10 Maret nanti. Sebab PSSI ingin ketiganya bermain untuk timnas Indonesia dalam melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra timnas Australia dan timnas Bahrain tepatnya pada 20 dan 25 Maret mendatang. Pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama tersebut dapat disetujui. Nah, setelah selangkah lagi ketiganya bisa membela timnas Indonesia, kiper utama skuad Garuda menyoroti kehadiran sosok dari Emil Audero dan langsung menyambut rekannya itu dengan mengaku tidak pikir pusing akan persaingan nanti. Memang hadirnya Emil Audero tentu membuat Marten Pas punya saingan yang sepadan, sebab keduanya adalah kiper dengan pengalaman yang apik di Eropa. Tapi meski demikian, Marten Pas mengaku tidak akan ambil pusing dengan kedatangan Emil Audero dan siap untuk melakukan yang terbaik demi timnas Indonesia. Tentu saja, siapa yang mau datang dan bermain untuk timnas Indonesia akan saya sambut. Ucap Pas dalam Media Day Timnas Indonesia. Kiper kelahiran Belanda itu menjelaskan bahwa dirinya tidak memandang Emil sebagai pesaing sebab ia akan sama-sama membela timnas Indonesia. Meski tak bisa dipungkiri kalau persaingan tetap akan terjadi, tapi bagi Pas, jika pemain bermain untuk skuad Garuda, tidak boleh ada ego yang terlibat di dalamnya. Menurutnya, semua pemain datang untuk mencapai tujuan yang lebih besar untuk negara, sehingga siapa yang bisa melakukan tugas lebih baik harus tetap didukung. Ya, di momen seperti ini pun kiper andalan FC Dallas itu bahkan mengaku hanya akan fokus untuk membuktikan diri di lapangan jika mendapatkan kesempatan bermain. Apalagi sejauh ini Marten Pas juga telah menunjukkan hal-hal apik selama membela skuad Garuda. Lebih lanjut menyoal Emil Audero, bergabungnya sang pemain ke skuad Garuda juga seakan menjadi misi penembusan kiper Palermo itu sebab pernah menolak membela timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu sebelumnya, sang ayah Edi Mulyadi sempat tak ingin anaknya menjadi bagian dari skuad Garuda dan memintanya untuk tetap berada di Italia. Dalam video yang sempat beredar di media sosial, ayah Emil tersebut mengatakan jika sang anak ingin mengejar mimpinya untuk bermain di timnas Italia. Dan karena inilah dinaturalisasinya Emil saat ini, sedikit banyak pun tak disambut apik oleh netizen tanah air. Ya, jika menilai ke belakang sejatinya wajar saja jika saat itu Edi Mulyadi lebih mendukung sang anak untuk mengejar karir untuk menembus timnas Italia. Lahir di Mataram dan tumbuh besar di Italia, pemain yang mendapatkan debutan profesional bersama Juventus ini memang pernah memperkuat timnas Italia kategori usia junior dan sempat memperkuat timnas Italia U21. Emil Audero justru tak pernah mendapatkan promosi di timnas Italia sampai akhirnya memutuskan untuk beralih ke warganegaraan ke Indonesia.
Namun merespon keputusan Emil ini, Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan bahwa setiap pemain tentunya memiliki dinamika masing-masing dan memiliki pilihan masing-masing pula. Mimpi Emil menembus timnas Italia mungkin dihadapkan pada persaingan yang terlalu tinggi, sehingga dengan pertimbangan lain ia memutuskan untuk pulang ke tanah leluhur. Pak Erick menambahkan bahwa para pemain diaspora keturunan ini diyakini percaya dengan proyek yang dibangun oleh federasi. Apalagi saat ini Emil Audero sendiri tengah bermain untuk Palermo di Serie B setelah dipinjamkan dari Como 1907 di Liga Italia. Ia diketahui sempat menjadi andalan pada awal musim, tetapi dirinya kehilangan tempat di skuad asal Czech Fabregas usai kebobolan 18 gol dari 8 laga di Serie A. Dan terlepas dari itu semua, selesainya urusan soal naturalisasi. Kini Coach Patrick Kluivert sudah mengantongi 26 hingga 27 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, menariknya dari 26 hingga 27 nama itu, ada potensi hadirnya 9 muka baru, yang mana pemain-pemain ini selain karena menanti debut bersama skuad Garuda, namun juga untuk pertama kalinya menghadapi skuad Sakros. Sebanyak 9 nama yang dimaksud adalah Ole Romani, Dean James, Emil Audero, Joey Pelopessi, Miss Hilgers, Kevin Dykes, Eliano Reinders, Dian Mack, dan Tim Gaipen. Ole, Dian, dan Tim Gaipen sudah mendapatkan paspor Indonesia pada Sabtu 8 Februari lalu, dan berselang 2 minggu ketiganya resmi beralih federasi dari KNVB ke PSSI. Sementara untuk Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelopessi sedang dikebut PSSI agar tersedia untuk laga Timnas Indonesia versus Australia nanti. Menurut PSSI, proses ketiganya ditargetkan paling lambat sudah memegang paspor Indonesia dan beralih federasi paling lambat pada Senin 10 Maret, mengingat itu adalah batas waktu pendaftaran terakhir. Kemudian bagaimana dengan Miss Hilgers, Kevin Dykes, dan Eliano Reinders? Untuk Miss dan Eliano memang diketahui sudah memegang paspor Indonesia per 30 September tahun lalu, sementara Kevin Dykes telah mendapatkan paspor Indonesia pada 8 Oktober tahun lalu. Namun meski sudah membela timnas Indonesia, baik itu Kevin Dykes, Miss Hilgers, dan Eliano Reinders sama-sama belum pernah membela skuad Garuda saat bersua skuad Sakros, atau tepatnya pada pertemuan pertama pada Selasa 10 September tahun lalu. Karena itulah jika Coach Patrick Kluivert memanggil 9 nama ini, itu berarti timnas Australia akan menghadapi 9 nama baru di tubuh timnas Indonesia, yang harapannya kehadiran Emil Audero dan kawan-kawan bisa meningkatkan kualitas dari permainan skuad Garuda. Tentu saja kehadiran para pemain top membuat peluang timnas Indonesia mencuri angka di markas timnas Australia sangat besar. Apalagi Coach Patrick menargetkan timnas Indonesia mendapatkan minimal 1 angka dalam lawatannya ke Sydney Football Stadium.